Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Dalam sekejap mata, setengah hari lagi telah berlalu. Sekarang, hanya tersisa 1 hari sebelum batas waktu 7 hari yang disebutkan Xiao Xuan. Kelompok Xiaoyan yang terdiri dari 3 orang harus mencapai pintu keluar alam void dalam waktu 1 hari dan meninggalkan tempat ini dengan sukses. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Waktu setengah hari tidak memungkinkan mereka bertiga untuk berpergian jauh. Ketika Xiaoyan memberitahu Xue Mian dan Hai Ling Er tentang situasi alam void, ekspresi di wajah mereka tiba-tiba berubah. Tidak disangka bahwa situasi alam void di dasar laut telah mencapai tingkat seperti itu. Ngomong-ngomong, semua ini bisa disalahkan pada klan laut mereka. Keserakahan mereka yang tak berujung akhirnya membuahkan hasil. Menurut perkiraan Xue Mian, mereka bertiga setidaknya berjarak 1 hari penuh dari pintu keluar alam void. Bahkan jika mereka bertiga dapat mencapai pintu keluar alam void dalam sehari, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat meninggalkan alam void. Sekarang, tidak banyak waktu tersisa bagi mereka bertiga. Xuan memimpin Xue Mian dan Hai Ling Er saat mereka menerobos semua rintangan di sepanjang jalan. Binatang-binatang ajaib yang menghalangi mereka semua dihabisi oleh Xuan dalam satu serangan dengan cara yang paling ganas. Meskipun demikian, kecepatan mereka bertiga bergerak maju tanpa disadari melambat. Brengsek, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus lebih cepat. Xuan mengutuk marah setelah dengan paksa membunuh seekor binatang ajaib di depannya dengan sebuah pukulan. Dia menoleh untuk melihat binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang mereka lagi di kejauhan. Baru kali ini, Xuan benar-benar menunjukkan ekspresi serius. Tidak peduli seberapa heroiknya dia, mustahil baginya untuk terus bertarung tanpa henti. Terlebih lagi, hanya tersisa kurang dari sehari sebelum batas waktu yang disebutkan Xiao Xuan. Jika mereka tertunduk oleh pengepungan binatang ajaib ini, mereka bertiga benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Tuan Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Xue Mian tahu bahwa hanya dengan mengandalkan Xiaoyan, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka harus bergantung pada Xiaoyan. Hai Ling Er di sampingnya juga mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Setelah ragu sejenak, pikiran Xiaoyan bergerak dan ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Dalam sekejap mata, ruang itu berubah menjadi 2 tirai gelap. Dengan lambaian tangannya, kedua tirai itu berubah menjadi 2 jubah hitam yang diserahkan kepada keduanya. Setelah mereka berdua mengenakan jubah hitam, Xuan segera mengeluarkan 2 ramuan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Keduanya adalah ramuan kecepatan angin. Ramuan itu dapat meningkatkan kecepatanmu untuk sementara, dan jubah hitam di tubuhmu dapat menyembunyikan auramu untuk memastikan bahwa kamu tidak akan ditemukan oleh binatang ajaib. Ketika binatang ajaib itu datang nanti, aku akan menahan mereka untuk sementara. Kalian berdua akan menemukan waktu yang tepat untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat dan bergegas ke pintu keluar alam void secepat mungkin, kata Xiaoyan dengan serius. Apa yang akan kamu lakukan jika kita pergi? Xue Mian mengerutkan kening sembari bertanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak takut mati, tetapi dia jelas tidak bisa meninggalkan Xiaoyan yang membantunya dalam kesulitan. Jangan khawatir, setelah kau meninggalkan tempat ini, aku akan segera mengikutimu. Namun, kau juga harus memastikan untuk menyembunyikan auramu sebisa mungkin selama perjalanan. Kau tidak boleh memiliki konflik dengan binatang ajaib itu. Jika tidak, semuanya akan terlambat, ucap Xiaoyan. Sebelum Xue Mian dapat berbicara lagi, sosok Xiaoyan tiba-tiba bergerak. Penguasa Swan hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan lambaian penguasa Swan, binatang ajaib yang menyerang mereka bertiga terhempas. Ledakan hebat terdengar satu demi satu, dan wajah Xue Mian dan Hai Ling Er juga menjadi suram. Keduanya ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya menggertakkan gigi, memanfaatkan kesempatan ini. Mereka berdua dengan cepat meninggalkan medan perang. Merasakan kepergian mereka berdua, Xuan yang berada di tengah-tengah binatang ajaib memasang ekspresi dingin di wajahnya. Tatapannya menyapu binatang ajaib di sekitarnya. Penguasa Swan di tangannya sedikit bergetar dan tiba-tiba api putih membumbung. Kekuatan dahsyat terkumpul dengan gila-gilaan di penguasa Swan itu. Aura energi yang mengerikan menyebar dari tubuh Xiaoyan. Binatang-binatang ajaib di sekitarnya juga mengeluarkan raungan rendah. Xuan mengangkat penguasa Swan di tangannya. Kedua tangannya memegang gagang penggaris itu erat-erat, dan penguasa Swan di tangannya tiba-tiba tersapu keluar. Gelombang api yang mengerikan segera menyapu,
membentang ribuan mil dan menyapu antara langit dan bumi. Penguasa penghancur langit 7 lapis, 7 tebasan. Semua binatang ajaib dalam radius 500 km dari Shoyan berubah menjadi tumpukan mayat dalam sekejap mata. Api yang tak kenal ampun membakar tempat ini. Hutan pegunungan di bawahnya adalah lautan api. Pada saat ini, satu-satunya orang yang masih memiliki kehidupan di tempat ini adalah Shoyan. Sosoknya bagaikan dewa pembunuh, tidak memberi ruang gerak dan tidak memberi kehidupan. Setelah melakukan semua ini, Shoyan baru saja akan bergerak ke arah yang ditinggalkan oleh duo Xuemian ketika tubuhnya tanpa sadar bergoyang. Dia hampir jatuh dari langit. Setelah pertempuran sengit yang berulang, Doki dalam tubuhnya telah benar-benar habis tanpa disadarinya. 7 langkah sebelumnya sudah menjadi teknik terakhirnya. Jika Shoyan tidak dapat memulihkan Dokinya sesegera mungkin, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan dapat menggunakan langkah pemusnah langit, apalagi mengejar Xuemian dan Hailing-er. Sial. Itu benar-benar harus terjadi saat ini. Doki dalam tubuhnya telah habis, menyebabkan wajah Shoyan tanpa sadar memperlihatkan ekspresi yang agak tegang. Dia buru-buru meminum beberapa pil obat. Tubuhnya bergetar, dan lapisan tipis cahaya keemasan menggumpal di permukaan tubuh Shoyan. Tanpa daya, Doki dalam tubuhnya benar-benar habis. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan Shoyan hanyalah kekuatan fisiknya yang tersisa. Kakinya menghentak keras di ruang kosong. Seketika, ruang di bawah kakinya terdistorsi. Tubuh Shoyan juga tiba-tiba melesat maju. Dengan mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat, kecepatan yang ditunjukkan Shoyan saat ini dapat dianggap luar biasa. Namun, jika hanya ini, kemungkinan Shoyan tidak akan dapat mengejar mereka berdua dalam waktu singkat. Di luar alam void, Heizantian dan naga pemakan surga menunggu dengan cemas. Heizantian berdiri di tempat, mengerutkan kening. Tangannya di balik lengan bajunya, terus-menerus terbuka dan mengepal. Matanya tertuju pada pintu masuk alam void dasar laut. Hatinya penuh dengan kekhawatiran. Di belakangnya, naga pemakan surga juga gelisah. Dia terus melangkah maju mundur. Langkah kakinya berangsur-angsur menjadi lebih berat, hingga mencapai telinga Heizantian. Bocah, tidak bisakah kau diam? Hatiku serasa mau remuk karenamu. Setelah menegur dengan suara rendah, naga pemakan surga menghela nafas panjang dan berhenti di samping Heizantian. Di belakang mereka, kerumunan orang saling memandang ketika mereka melihat ekspresi cemas di wajah kedua orang itu. Hati mereka juga menjadi gugup. Di sisi lain, Haimojin juga datang ke sisi Heizantian. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Heizantian. Jangan khawatir, aku percaya pada anak itu. Dengan dia, cucumu dan anak lainnya pasti akan aman dan sehat. Mendengar ini, Heizantian mengerutkan kening dan mendesah. Naga pemakan surga buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Haimojin. Namun, saat ini, selain orang-orang yang khawatir, ada orang lain yang jauh lebih gugup daripada mereka. Dia adalah Shosuan, yang tubuhnya benar-benar transparan dan auranya sangat lemah. Dibandingkan dengan yang lain, Shosuan lebih menyadari situasi di alam void di dasar laut. Setelah berhari-hari berjuang keras, kekuatan spiritualnya telah lama kewalahan. Dia telah bertahan dengan paksa. Tujuannya adalah untuk menunggu kembali Shoyan. Namun sekarang, kekuatan spiritualnya jauh dari cukup untuk mempertahankan operasi normal alam void di dasar laut. Tidak akan lama lagi sebelum keadaan stabil alam void di dasar laut akan benar-benar hancur. Pada saat itu, Shoyan yang berada di alam void akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Pada saat ini, di dalam alam void di dasar laut, Xuemian dan Hailing-er berjalan bersama. Dengan jubah hitam dan pil kecepatan angin yang diberikan Shoyan, keduanya jauh lebih cepat. Sekarang mereka tidak terlalu jauh dari pintu keluar alam void. Sepanjang perjalanan, mereka berdua memandangi gunung-gunung dan tanah yang bobrok di bawah. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi penyesalan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa karena campur tangan suku laut mereka, dunia ini benar-benar akan menjadi seperti ini. Pada akhirnya, itu tetap salah mereka. Di sisi lain, Doki dalam tubuh Shoyan masih berangsur pulih di bawah pengaruh pil obat. Telapak kakinya menginjak kekosongan dengan keras. Kekuatan ledakan tiba-tiba memutar kekosongan yang tak terlihat. Ketika kekosongan yang terpintir di bawah kakinya runtuh, tubuh Shoyan juga melesat maju. Namun, hasil ledakan ini tidak memuaskan. Tidak peduli seberapa keras Shoyan mengerahkan kekuatan tubuhnya, jarak yang ditempuhnya setiap kali hampir sama. Jarak yang ditempuhnya masih jauh dari cukup untuk mengganti energi yang dikeluarkan saat mengerahkan kekuatannya. Hasil dari siklus ini hanya akan memperlambat kecepatan Shoyan. Selain itu, masalah lainnya tentu saja adalah binatang ajaib yang berkeliaran di pegunungan. Begitu mereka melihat Shoyan terbang melintasi langit, mereka langsung menyerbu ke arahnya seperti orang gila. Dalam menghadapi makhluk-makhluk merepotkan yang tak terhitung jumlahnya ini, Shoyan tak punya cara lain kecuali membunuh mereka dengan paksa.
Hal ini juga meningkatkan konsumsi kekuatan fisik Shoyan dalam aspek lain. Tiba-tiba, seluruh alam void mulai berguncang hebat. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Sungai mengalir terbalik, gunung-gunung terbalik dan hutan hancur. Raungan menyakitkan dan menakutkan terus bergema di dunia ini. Ruang kosong itu tampaknya telah ditekan oleh semacam kekuatan saat dengan cepat menjadi terdistorsi. Shoyan segera merasakan kekuatan tak terlihat turun di bahunya, menyebabkan tubuhnya berdiri di ruang kosong tanpa sadar turun sedikit. Dengan sebuah pikiran, Doki yang baru saja pulih di tubuhnya segera memasuki meridiannya. Tubuhnya sedikit bergetar. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya akan terus turun. Wajah Shoyan juga langsung menjadi serius. Melihat ke atas, langit telah runtuh dan seluruh dunia perlahan-lahan tenggelam dalam kegelapan. Kekosongan yang tak berujung menyebar seperti air laut, bersumpah untuk menenggelamkan seluruh alam void di dasar laut. Sial, alam void dasar laut sudah mulai runtuh. Ekspresi Shoyan suram. Jika ia tidak meninggalkan tempat ini secepat mungkin, kemungkinan besar dia akan tenggelam di ruang kosong tak berujung ini. Hampir pada saat yang sama, Shoshwan yang berada di luar alam void di dasar laut juga perlahan meredup karena kehabisan kekuatan spiritualnya. Pada akhirnya, ia berubah menjadi bola cahaya putih susu seukuran kepalan tangan. Auranya yang awalnya padat juga menjadi sunyi karena ini. Tak jauh dari situ, ekspresi Haimochan langsung berubah saat melihat pemandangan ini. Tubuhnya berkelebat, dan dia tiba di samping bola cahaya itu. Dia mengeluarkan tangannya, dan kekuatan tak terlihat melilit bola cahaya, mencegahnya terganggu oleh energi dunia luar. Haizantian segera melangkah maju, melihat Shoshwan benar-benar berubah menjadi seperti itu. Ekspresinya menjadi semakin cemas. Keringat dingin tanpa disadari mengalir dari pelipisnya. Matanya menatap tajam ke arah pintu masuk alam void di dasar laut. Tidak berani mengalihkan pandangannya bahkan untuk sesaat. Tanpa dukungan kekuatan spiritualnya, ruang di alam void mungkin sudah mulai runtuh. Dengan kata lain, hari terakhir dari 7 hari yang diceritakan Shoshwan kepada Shoyan hari itu mungkin lebih menegangkan dari yang diharapkan. Sekarang, kita hanya bisa berharap bahwa Shoyan telah menemukan mereka berdua dan sudah berada di lorong pintu masuk. Pada saat ini, bahkan Haimochan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Adegan yang terjadi saat ini benar-benar membuatnya merasa terkejut. Dia tidak tahu situasi seperti apa yang sedang dihadapi kelompok 3 orang Shoyan saat ini. Di alam void di dasar laut, seluruh dunia sudah mulai runtuh. Binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah. Shoyan dan 2 lainnya juga bergegas menuju pintu keluar alam void tanpa henti. Dengan bantuan barang-barang yang diberikan Shoyan, Xuemian dan Heilinger akhirnya tiba di depan pintu keluar alam void lebih awal. Ketika mereka berdua tiba, mereka tidak dapat menahan ekspresi gembira di wajah mereka. Namun, mereka berdua tidak terburu-buru untuk memasuki pintu keluar. Sebaliknya, mereka berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah asal mereka, berharap melihat jejak Shoyan. Sayangnya, sosok Shoyan tidak muncul dalam pandangan mereka untuk waktu yang lama. Melihat dunia di sekitar mereka mulai runtuh, inci demi inci, kedua pemuda itu tak kuasa menahan rasa takut di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka menjadi semakin khawatir terhadap Shoyan. Shoyan telah memblokir binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya sendirian, dan dia telah memimpin mereka berdua untuk melarikan diri tanpa memikirkan nasibnya sendiri. Ini benar-benar membuat mereka berdua merasa sangat bersalah. Ketika mereka masih tidak melihat sosok Shoyan, mereka berdua bahkan tidak mau meninggalkan tempat ini. Xuemian memegang tangan halus wanita muda di sampingnya. Hatinya sangat gelisah saat dia menunggu. Suara gemuruh berulang kali terdengar di langit. Ruang tak kasat mata itu terdistorsi hebat sebelum runtuh. Tiba-tiba, banyak petir hitam pekat melesat keluar dari ruang hampa yang tak berujung. Mereka membawa aura menakutkan ketika menghancurkan area hutan pegunungan luas di bawahnya. Banyak sekali binatang ajaib yang langsung terbunuh oleh petir ini. Hutan pegunungan di sekitarnya yang telah runtuh telah berubah menjadi lautan api. Seluruh alam void telah menjadi seperti api penyucian. Heilinger yang bersembunyi di belakang Xuemian langsung terkejut ketika melihat pemandangan ini. Kakak Sue, Tuan Xuemian belum keluar. Wanita muda itu dipenuhi rasa takut saat dia meraih ujung jubah hitam Xuemian. Tenang saja, kekuatan Tuan Xuemian adalah yang terkuat di antara semua dodi yang pernah kulihat. Kita tunggu saja sedikit lebih lama, dia pasti akan muncul. Xuemian menggertakkan giginya. Dia melihat ke tanah di bawahnya yang sebagian telah runtuh. Jantungnya tanpa sadar berdegup kencang. Jika Xuemian masih belum keluar, kemungkinan besar mereka harus memasuki pintu keluar alam void. Terlepas dari apapun yang terjadi, 15 menit lagi. Jika Tuan Xuemian tidak keluar dalam waktu 15 menit, kita harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Xuemian dengan lembut menepuk bahu wanita muda itu sambil menghiburnya. Yang terakhir mengangguk patuh saat mendengar ini.
Dia menahan rasa takut di hatinya dan menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, jauh di dalam alam void, Xuan meminjam Doki sambil menekan tubuhnya yang lemah. Dia dengan paksa melesat maju berkali-kali. Banyak petir yang mengejutkan terus jatuh dari ruang hampa yang hitam pekat dan tak berujung. Tanpa ampun membunuh binatang ajaib yang melarikan diri ke segala arah. Sekilas, tampak seolah-olah mereka sedang membersihkan dunia ini yang telah terkontaminasi oleh dunia luar. Sekarang, hukum telah berubah. Alam void bawah laut tidak lagi diperlukan. Hanya masalah waktu sebelum alam itu benar-benar runtuh dan menghilang. Melihat apa yang terjadi di depannya, hati Xuan tak kuasa menahan diri untuk tidak menegang. Ia berusaha sekuat tenaga, menggerakkan tubuhnya dan bergegas maju. Akan tetapi, pada saat inilah, sebuah petir yang sangat menakutkan tiba-tiba jatuh dari ruang kosong di atas kepalanya. Brengsek! Ekspresi Xuan berubah. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan Doki yang baru saja dia pulihkan. Tubuhnya condong ke samping, dan dia buru-buru menghindar ke satu sisi. Pada akhirnya, Xuan sangat beruntung berhasil melewati tepian sambaran petir itu. Meskipun demikian, sedikit kekuatan petir yang menakutkan yang terkandung dalam sambaran petir itu masih memasuki tubuh Xuan. Kekuatan itu dengan cepat menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Seketika, gelombang mati rasa terpancar ke kedalaman pikiran Xuan. Seluruh tubuhnya pun jatuh tak terkendali. Kilatan petir itu tampaknya enggan menyerah setelah luput dari serangannya. Kali ini, tubuh Xuan benar-benar di luar kendalinya. Dia hanya bisa menyaksikan sambaran petir akan menghantam tubuhnya. Sialan, cepat bergerak! Xuan mengeluarkan raungan liar dalam benaknya. Kilatan petir itu turun dan dengan ganas menembus kehampaan. Tubuh Xuan dapat dikatakan telah secara ajaib menghindari serangan mematikan ini sekali lagi. Xuan dengan kesal menyaksikan sambaran petir yang menakutkan memasuki kehampaan tak berujung. Dia tanpa sadar bersuka cita dalam hatinya. Xuan melirik bahunya. Seutas petir kecil melompat keluar dari bawah otot-ototnya. Kemudian, petir itu menghilang. Namun, hal yang benar-benar membuat Xuan senang adalah sosok ilusi berwarna biru pucat yang telah menggumpal dan terbentuk di belakangnya. Dengan rangsangan kekuatan petir, Xuan telah merangsang kekuatan tersembunyi terakhir di tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa dengan kekuatan penuhnya, dia secara tidak sengaja akan memadatkan gambar virtual biru di belakangnya. Dan ini adalah teknik ketiga dari skill 4 manifestasi suci, seni gajah bersayap. Itu juga merupakan kondensasi dari teknik gajah bersayap yang memungkinkan Xuan menghindari sambaran petir. Xuan menghembuskan nafas panjang saat merasakan kekuatan lemah di dalam tubuhnya. Dia mengangkat pandangannya dan melihat petir yang sekali lagi mengumpulkan kekuatannya. Dengan bantuan skill gajah sayap, tubuh Xuan langsung menghilang. Petir yang mengikutinya dari dekat sekali lagi meleset. Xuan tidak berhenti sama sekali. Sebelum kekuatan di tubuhnya habis lagi, dia meninggalkan tempat itu sejauh-jauhnya. Pada saat yang sama, Xuemian dan Hailing yang berada di pintu keluar alam void mendesah dengan ekspresi berat. Setelah memastikan bahwa Xuan tidak muncul, mereka perlahan berbalik. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengangkat kaki dan memasuki lorong. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.